Budaya positif, koneksi antar materi modul 1.4, berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, saya Alain Delon, calon guru penggerak angkatan ke-7, kelompok 19, berasal dari SMK 1 Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah dapat disimpulkan sebagai berikut. Guru adalah seorang pemimpin pembelajaran atau sebagai pemimpin sekolah, sebagai penuntun murid belajar sesuai kodratnya menuju kebahagiaan sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menjalankan peran dan nilai guru penggerak, menjadi penggerak dan memotivasi warga sekolah sesuai visi guru penggerak agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visinya atau nilai-nilai kebajikan disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Budaya positif di sekolah dapat diterapkan dengan menjalankan konsep-konsep antara lain disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, segitiga restitusi, yang dikaitkan dengan nilai-nilai filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Budaya positif dengan memahami teori disiplin positif bahwa seorang guru harus menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, yaitu anak-anak yang berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Anak-anak atau murid bertanggung jawab atas apa yang dipilihnya, kemudian mampu mengontrol dirinya atas apa yang akan dilakukan, kemudian memahami dan menyadari apa yang dilakukan dan tujuan dari apa yang menjadi tindakannya. Seorang guru juga di dalam menangani atau menerapkan budaya positif juga harus mengetahui motivasi atau perilaku manusia. Ada 3 hal yang memotivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Manusia melakukan sesuatu. Yang kedua adalah karena mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan dari orang lain. Hal yang ketiga yang menjadi motivasi manusia berperilaku adalah mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai keyakinannya. Seorang guru dengan mengetahui sebab motivasi murid, maka guru dapat membedakan mana yang menjadi motivasi internal dan eksternalnya. Artinya, jika penyebabnya adalah karena motivasi eksternal, maka guru dapat mengarahkan dan menguatkannya menjadi motivasi internal yang dampaknya lebih baik dan berjangka panjang. Yang berikutnya adalah yang harus dipahami oleh guru adalah tentang posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Menurut Dain Gosen, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru yang perlu ditinjau kembali penerapannya di kelas. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Guru perlu meninjau kembali penerapannya di kelas. Apakah posisi-posisi tersebut efektif? Apakah posisi tersebut berpusat pada murid, memerdekakan, memandirikan murid? Menurut Gayan dosen, posisi manajer adalah tujuan akhir posisi seorang guru. Tetapi kadang dalam prakteknya bisa jadi untuk menuju ke posisi manajer, kita harus kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena kadang murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Teori berikutnya yang harus dipahami oleh seorang guru dalam mewujudkan budaya disiplin adalah melakukan keyakinan kelas atau sekolah. Apakah keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang diyakini secara internal murid yang dipahami maknanya bagi dirinya untuk menuju keselamatan dan kebahagiaan. Artinya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini adalah berasal dari murid. Guru bersama murid membentuk keyakinan kelas dan menyepakatinya berupa pernyataan yang pendek, universal, dan mudah dipahami. Kemudian dapat dijalankan diterapkan di lingkungan sekolah.
Teori yang berikutnya adalah mengenai segitiga restitusi. Dalam mewujudkan budaya disiplin yang baik, kita guru harus memahami tentang segitiga restitusi. Guru sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Ada 3 tahapan yang dilakukan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan daripada segitiga restitusi adalah mengembangkan motivasi intrinsik atau berasal dari dalam diri murid, yang selanjutnya dapat menumbuhkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan tujuan dari nilai peran guru penggerak dalam mewujudkan visi guru penggerak di sekolah. Lalu apa keterkaitan materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, serta materi tentang visi guru penggerak? Kita akan lanjutkan. Keterkaitan daripada 3 materi yang berada pada modul 1, 1, 1, 2, dan 1, 3 adalah tujuan dari terbentuknya budaya positif di sekolah. Apa tujuan dari terbentuknya budaya positif di sekolah? Adalah tercapainya tujuan pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, yang bersifat menuntun tumbuh kembang kekuatan anak sesuai kodratnya, yang didukung oleh nilai dan peran guru penggerak sebagai pemimpin yang berpihak pada murid, guru penggerak yang mandiri, yang reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian juga memanfaatkan kekuatan sekolah di luar sekolah, komunitas pembelajar, masyarakat, industri, dan lingkungan yang positif sesuai dengan visi penggerak yang sudah direncanakan bersama, dan standar kompetensi pengelolaan yang ditetapkan membentuk murid-murid berkarakter profil pelajar Pancasila dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai standar kompetensi lulusan. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep inti yang telah dipelajari di modul ini? Hal menarik apa yang saya dapatkan di luar dugaan? Hal menarik yang saya pelajari pada materi budaya positif adalah ditemukannya materi praktek penanganan siswa yang bermasalah yang sangat berbeda dengan yang selama ini saya lakukan. Menyadari selama ini kurang tepat dalam menangani murid bermasalah yang cenderung berdampak tidak baik bagi siswa, menjadi pendendam, hubungan guru dan murid tidak baik, mengurangi ketepatan kerja murid, menurunkan kualitas kerja murid, dan membuat murid menjadi tidak kreatif. Di mana seharusnya dalam menangani murid harus memahami sifat karakter pribadi murid sebagai manusia, melibatkan murid dalam menentukan dirinya sendiri dalam menangani atau mencari solusi permasalahannya, menumbuhkan keyakinan mereka sendiri, dan menumbuhkan kesadaran akan nilai kebajikan dalam diri mereka sebagai bekal masa depannya sebagai pribadi yang matang dan siap menghadapi tantangan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah perubahan dalam menangani siswa. Ternyata untuk menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah, kita dalam bertindak harus didasari pada informasi dasar karakter dari murid yang tepat, agar penanganan yang kita berikan tepat pula sesuai dengan kebutuhan murid dan mengetahui penyebab serta lalu menerapkan segitiga restitusi. Bahwa menciptakan budaya positif di sekolah atau di kelas harus melibatkan murid. Murid harus memahami apa yang dia lakukan, apa yang akan dia lakukan. Kemudian juga guru-guru yang terlibat di dalam penanganan masalah tersebut. Kemudian pimpinan yang juga dapat menjadi budaya berkolaborasi bersama dengan guru, dan semua pihak terkait berkolaborasi, berdiskusi, mencari pemahaman yang benar dan menguatkan kekuatan positif yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah, adalah dalam menangani murid bermasalah. Di mana saat itu menangani murid yang bermasalah mengenai kehadirannya dalam belajar. Saya menanganinya dengan menerapkan segitiga restitusi.
murid merasa kebingungan mengapa diterapkan dengan cara seperti ini. Selanjutnya, si murid merasa lebih baik dan merasa dihargai pendapatnya dan merasa dilibatkan di dalam menyelesaikan masalahnya. Lalu bagaimana sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid? Berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang dan apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih cenderung sebagai posisi kontrol pengukur, kemudian berubah ke posisi pemantau, lalu ke posisi teman. Perasaan saya itu ada ketidaknyamanan karena murid kadang tidak menyukai tindakan kita dan cenderung patuh jika ada guru. Sekarang posisi saya sebagai manajer yang menerapkan segitiga restitusi. Perasaan saya ada optimisme akan perubahan murid menjadi lebih baik, walaupun perlu waktu bagi murid memahami posisinya sebagai pusat keberpihakan proses terhadap pembelajaran. Lalu bagaimana sebelum mempelajari modul ini? Pernahkah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika ya, tahapan mana yang dipraktekkan dan bagaimana mempraktekkan? Sebelum mempelajari modul ini, penerapan restitusi pernah dilakukan tetapi tidak secara utuh dan dilakukan kadang-kadang tanpa disadari. Yang pernah saya lakukan adalah tahapan menstabilkan identitas atau menanyakan keyakinan. Prakteknya dengan bertanya langsung pada murid yang bermasalah atau membuat pernyataan pada murid yang bermasalah dengan mengatakan bahwa semua orang pasti pernah berbuat salah. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas dan maupun di lingkungan sekolah adalah melakukan komunikasi dengan wali kelas, melibatkan orang tua murid, pimpinan sekolah dan lingkungan sekolah. Bersama-sama melakukan kolaborasi dalam menciptakan budaya disiplin dengan kesadaran bersama. Diharapkan semua berperan mewujudkan budaya positif di sekolah. Misalnya di rumah, orang tua juga menerapkan hal yang sama, sehingga ada keseimbangan dan kondisi yang sama, tumbuh dan berkembang dalam diri anak. Demikian pemaparan saya mengenai budaya positif keterkaitan antar materi modul 1.4. Terima kasih.